Salam sehat. Jadi kita langsung to the point aja. Jadi kita bahas saham ya, atau portofolio kita yang berkaitan dengan perang yang baru saja terjadi, yaitu perang Uni Soviet dan Ukraine. Jadi sebuah catatan dibuat hari Kamis ya, 24 Februari 2022. Nah, kita akan membicarakan perang Uni Soviet dan Ukraine yang berkaitan dengan bidang kita, yaitu saham. Langsung aja. Nah, ini saya ambil Rusia invasi ke Ukraina ya, masa terkelam Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Semoga ini nggak terjadi karena akan merepotkan investor. Ya, itu saya ambil data ini, judul ini detik dari Detik News ya, kisaran jam 16.33 WIB. Nah, ini bursa saham Uni Soviet, Rusia ya, yang saya ambil sekitar ya jam 4 tadi ya, jam 4-an, di mana bursa efek Uni Soviet terjun bebas 22% minus, bahkan lebih ini ya, di sini entah berapa ya, tapi yang jelas ini minus 22% waktu data ini diambil. Terus, nah, keadaan bursa kita, nah ini yang tanda tanya bagi saya ya. Nah, kenapa ya, mungkin ini panik selling apa panik buying ya, dimana valuasi 19 triliun ya di pasar reguler ini terbesar di bulan, maksudnya di bulan Januari Februari ya, bahkan Desember, November, Oktober tahun lalu nggak nyampe sekian, kecuali di akhir tahun 2020 yang seingat saya juga mencapai sekitar 20 triliunan transaksinya, di mana ini ya asing ada yang satu yang data yang kurang ya. Nanti aja di seri yang kedua, di mana asing net buy ya sebesar kurang lebih 800 miliar. Untuk lengkapnya coba saya buka data saya di mana ya. Oh ya, ada tadi ya. Sebentar. Oh ya, ini ada ya. Di sini di pasar reguler asing masuk 821 miliar ya. Di mana bursa kita minus 1,48% ya. Ini valuasinya. Ini level bursa ya. Di sini di mana low-nya di 2,3% minus, sedangkan sempat hijau di 0,14% dan ditutup di 1,48%. Ini gambaran IDX untuk one day
Nah, ini posisi koal di jam tujuan, jam 19 ya, jam 7 malam. Terus ini posisi CPO jam 7 malam juga, 7% ya, komoditi. Dan koal 13% ya, untuk kontrak Maret. Ini kontrak Februari kalau nggak salah. Ya, itu. Nah, datanya itu aja. Terus ya, kita langsung lihat komoditi lainnya ya. Seperti emas, emas, nikel, timah, oil, gas ya, dan lain-lainnya. Nah, di sini ya, Eropa, Jerman, Prancis, Inggris minus lebih dari 3%. Terus ini Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 kemarin ya, belum dibuka. Ya, ini VIX-nya. Terus Dow Jones Future 2% minus 2,4 ya. Nasdaq Future 2,9% minus. S&P juga minus. Nah, di sini maaf ya, agak noise ya, karena emang saya tidak punya tempat yang silent. Di sini US dollar anggaplah normal. Minyak naik 6%, Brent oil 6%, nikel 6%, tin 0,5%, ya, gold 2,6%. Ya, ini biasanya ada perang, gold seingat saya memang naik ya. Seperti zaman dulu COVID juga demikian. Terus ini CPO tadi udah, natural gas ya, naik 4,1%. Ya, itu keadaan umum global. Nah, regional merah semua ya, ini regional merah juga dalam. Nah, ini US Treasury apa ya, US 10 years ya, kontrak 10 tahun itu minus 6,12%. Itu gambaran global, regional, komoditi, dan future. Nah, kemudian kita langsung aja ke data ya. Data hari ini didominasi oleh coal ya, oil, nikel ya, semua komoditi lah, termasuk CPO ya. Di sini jelas BBRM, Elsa, Raja, Bos, BSR, Chani dan sebagainya ya. Ini adalah coal, minyak dan gas di sini semua. Warna apa ini ya? Ya, warna inilah ya. Kemudian warna kuning ini untuk consumer ya. Di sini termasuk CPO masuk ya. Nah, ini jelas ya, CPO. Nah, ini ya. Jadi betul-betul didominasi CPO. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CPO ya. Jadi memang didominasi oleh sawit. Dan ini ya, koal, kapal, mungkin ya hubungannya dengan koal juga. Ini oil ya. Ometen oil memang nggak banyak setahu saya ya. Elsa,
MEDC, ya, ini MEDC, terus Akra, terus apa ya, Elsa, MEDC, Akra, ya itu ya. Jadi tidak banyak untuk oil. Kemudian ya, timah ya, tins, pesap emas, inco, nikel, juga SKMI, emas ya, antam ya, nikel sama emas ya, sama timah juga ya. Jadi logam-logaman juga naik ya, istilahnya hasil tambang ya. Itu. Nah, itu. Nah, coba kita ya. Coba kita ingin CPO ya. CPO itu coba ini nikel ya. Oh, nikel dulu aja lah ya, nikel. Ya. Nikel. Ya, ini produk nikel ya. Ya. Harum juga, kowal bisa, nikel bisa ya. Jadi pure ini NICL, DKFT malah merah ya. Jadi nikel, KKGI, Inco, Antam, Harum, Pure, NICL, DKFT ya. Dirajai oleh KKGI naik sebesar 9%. Dan Inco, ANTM ya. Itu nikel. Coba ke gold, ke emas ya. Emas atau gold ya, gold. Gold. Jadi clear udah. Mulai lupaan ini. Ya. Untuk emas ya. Ini dirajai oleh pesap ya, UNTR, kemudian SKMI, Antam ya. Cita ini nggak ada gerakannya, MDKA ya, BRMS ya. Jadi emas, emiten emas ada yang tercatat di buku saya atau catatan saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Bagi yang ingin menambahkan bisa ditambah di kolom komen untuk membantu saya datanya biar lengkap. Ini emas, apalagi nikel sudah, emas sudah. Nah, CPO ya, CPO kita ganti CPO ya, CPO ya. CPO itu dirajai ya secara kenaikannya, yaitu GZCO ya, PGUN, CSRA, TAPG ini punya Tri Putra Rahmat, SSMS ya, saham maintenance, MGRO, LSIP, SGRO, AALI, PSGO, FAPA dan seterusnya. Cukup banyak ya emiten CPO, tapi yang terkenal ya GSZO ya,
SSMS, LSIP, AALI, SIMP ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri ya, bila perlu di-pause untuk melihat ya saham-saham CPO yang tercatat di catatan saya. Nah, itu CPO. Jadi GZCO juaranya. Terus komoditi ini Coal ya. Apalagi gas ya. Gas kurang lengkap ya catatan untuk gas ya. Coba saya ganti ya. Gas selama ini tidak diperhatikan. Oh, ada. Sampai lupa sendiri ya. Jadi ada di sini Raja juaranya. Ya. Tapi mungkin gasnya beda ya. Jadi ini lagi gas rumah sakit ya. Pokoknya gas lah sementara ini ya. Karena bedain juga sesuatu banget, sesuatu yang agak susah atau perlu waktu lah ya jelas. Nah, ini gas memang Raja sama Pegas yang istilahnya leadernya. Itu gas sudah, coba saya lihat di investing, apalagi yang belum ya. Nikel sudah, timah ya, timah, coba timah. Iya, udah. Ini Coal ya, Coal belum ya. Oh ya, Coal malah belum. Coba tadi gas sudah, PAM sudah, Coal sudah, Gold sudah, Coal ya, Coal. Ya. Ya, Coal. Saya urutkan dari yang naik besar ke ya. Oh iya, ini coba saya lebih dari 300 juta. Ya. Jadi Coal banyak sekali ya. Ini saya ambil yang lebih dari 300 juta. Di sini BOS 25%. Ini ITMG ya, tadi nggak berani masuk. 12%, Petro, KGGI, ABMM ya. Energi, Indi ya, Adro, Harum, PTBA, UNTR dan sebagainya ya. Ini campur ya, jadi bukan Coal murni, ada yang kapal ya, kapal pengangkut Coal seperti PSS ini ya. Jadi ya sependek ilmu saya ya seperti ini. Jadi bingung juga misahkan antara yang kapal sendiri, yang Coal sendiri. Itu perlu terlalu jelimet, terlalu detail ya, otomatis terlalu ya susah atau perlu spend waktu yang lebih. Jadi ini catatan ya. Coal ya, ini saya kira cukup yang untuk yang ini campuran ya. Jadi campuran ada yang LQ45, bahkan mungkin IDX 30 ya, sama dengan yang kelas 2 sama kelas 4 3 ya, 1 dicampur aduk ya. Tuh. Nah, saya pingin ke mirip ya, tapi khusus ke IDX 80 ya, IDX 30
maupun LQ45 ya, yang tergabung dalam IDX 80. Coba sebentar, ada kesalahan teknis, takutnya kesenggol, nggak jadi videonya. Maklum amatiran ini ya. Coba data saya di ya. Sip. Nah, yang IDX 80 ya. Jadi ini pilihan IDX 80 yang ada volume. Nah, semuanya ELSA minyak, MDEC minyak, paling valuasinya naik tajam ya. Ini sampai 300 miliar. MDEC juga 300, hampir 400 miliar. TINS juga hampir 400 miliar atau 341 miliar ya. Sesuatu banget untuk kelas kayak ELSA, MDEC sampai ratusan miliar ya. Ini nyelip nih gudang garam sama ya, gudang garam nyelip ya dia sama SIDO ini, ASI, LPPF ya. Lainnya itu komoditas. ELSA, MDEC, MTG, ITMG. ITMG ini saham LQ45 tapi kenaikannya cukup fantastis untuk kelas LQ45 ya. Sampai 12% itu sesuatu banget. Yaitu tetap didominasi oleh sektor energi ya. Kemudian logam, basic ya. Kemudian ini CPO ya, 3 ini CPO, 1, 2, 3 kecuali GGRM. Nah itu saja ya video dadakan ya, sambil untuk membuat dokumentasi ya. Kalau dalam bentuk buku bisa hilang. Nah saya simpan di YouTube untuk mungkin bahan pembelajaran. Jadi ini bukan ajakan untuk beli ya, disclaimer on, hanya ya mungkin ya itulah jejak digital yang mungkin bisa dilihat oleh ya masyarakat Indonesia pada umumnya ya, khususnya saya sendiri. Kalau ingin ada perang, lihat video ini, apa yang terjadi dengan harga-harga baik komoditas ya, Dow Jones, global ya, dan lain-lainnya yang ada kaitannya dengan saham. Saya kira itu aja. Salam sehat.